Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dylan dan Zai. Oke, untuk video kali ini saya di sini punya kabar baik buat kalian pengguna motor remaking. Jadi, masalah yang kalian alami atau yang sering kalian tanyakan dan masalah saya juga itu sudah teratasi. Masalahnya yaitu di bagian depannya itu sering bunyi tek 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 kalau misalnya kita melewati polisi tidur, jalan yang berlubang atau jalan tidak rata, dia akan bunyi bagian depannya seperti tadi tek tek tek. Dan itu kemungkinan masalahnya itu di bagian komsirnya yang kurang pelumas. Ya, kemarin sempat saya buat satu video tentang pembongkaran bagian beberapa komponen di motor remaking, dan salah satunya bagian komsirnya. Terus kemudian saya ganti pelumasnya. Ternyata masalah yang sering saya alami dan kalian tanyakan juga itu bisa teratasi dengan cara ngasih grease atau pelumas di bagian komsirnya. Cuman seperti itu doang, dikasih pelumas doang sudah selesai. Kemarin juga sempat saya beberapa buat video tentang masalah itu, tetapi ternyata gagal karena saya bahasnya itu di bagian shocknya. Ternyata masalahnya itu di bagian komsirnya. Ya cuma dikasih pelumas doang, udah selesai gitu. Ciri-cirinya kalau misalnya bagian komsirnya itu bermasalah, kalian bisa menabrakkan motor kalian atau mendorong motor kalian itu ke tembok. Dan kalau misalnya dia bunyi tak, berarti masalahnya itu di bagian komsirnya. Ya seperti itu. Terus kalau misalnya di rem, ngerem dadakan gitu, kalau misalnya kita rem depan itu dia bunyi, kemungkinan itu di bagian komsirnya. Jadi kalian langsung kasih pelumas saja di bagian komsirnya. Cuman seperti itu. Dan satu saran buat kalian yang pengen kasih pelumas di bagian komsirnya, kalau kalian pengen melumasi sendiri sih bisa, tergantung ada alatnya atau tidak. Kalau misalnya tidak ada alatnya, kalian bisa bawa ke bengkel. Dan di sini akan saya jelaskan dua caranya, di bengkel kemudian yang sendirian. Kalau kalian pengen bongkar sendirian, kalian bisa melihat video sebelumnya tentang pembongkaran komsir di motor remaking, karena itu cukup jelas daripada saya jelaskan di sini gitu. Jadi untuk sendirian itu kita bongkar dulu semuanya, kemudian kita lumasi dan kita pasang kembali. Dan pemasangannya itu cukup mudah, tapi masalahnya akan timbul lagi kalau misalnya kita perbaikinya sendiri. Jadi solusinya kalau misalnya kita pengen lebih aman, itu membutuhkan dua orang kalau misalnya pengen mengencangkan, pas posisi mengencangkan doang gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen mengencangkan, itu ada yang menahan di bagian bawahnya. Dan kalau misalnya kita pengen mengencangkan, itu harus di bagian atasnya. Jadi bagian bawahnya itu menahan, bagian atasnya itu kita tutup menggunakan obeng, kemudian kita palu gitu. Jadi seperti itu, yang dikencangkan itu bagian atasnya. Biar kalau misalnya kalau sendiri ya, kalau misalnya nggak ada yang nahan, itu akan kencang sendiri. Atau kalau misalnya sendiri itu biasanya sering masalahnya itu timbul lagi. Masalahnya itu cuman goyang-goyang di bagian stangnya. Ya daripada masalah itu kembali lagi tentang stangnya goyang-goyang, ya mending kita membutuhkan satu bantuan orang lain untuk menahan bagian bawahnya. Kita bisa menggunakan kunci apapun lah ya, jangan kunci rumah, yang penting kunci apa gitu untuk nahan bagian bawahnya, atau obeng lah ya, obeng yang agak besar. Jadi kita harus menahan bagian bawahnya itu. Kalau misalnya kalian nggak ada kuncinya, kalian bisa bawa ke bengkel dengan cara kalian harus melihat pas pemasangannya atau pengencangannya doang. Jadi saya sarankan kalian pas pengencangannya itu bilang ke mekaniknya untuk menahan bagian bawahnya. Karena untuk motor remaking itu berbeda dengan motor bebek yang lainnya. Karena banyak sekali yang tanya kepada saya atau di komen itu, "Bang, kenapa komsir saya udah dikencengin atau ya masalah stangnya itu kembali lagi gitu, yang stangnya goyang-goyang seperti itu." Nah, jadi itu kemungkinan pas ngencengin itu sendirian atau tidak menggunakan alat khusus. Ya kalau misalnya ngencengin sendirian itu ya cukup sulit untuk motor remaking. Kalau misalnya motor bebek yang lain sih nggak masalah ngencengin sendirian, karena berbeda men. Eking itu ya gimana ya, motor yang super amat beda. Ya bedanya hampir setengah dari bebek,
dia akan masuk ke bagian sport gitu ya, ya tengah-tengah lah gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan dengan motor bebek atau menyamakan dengan motor sport. Jadi harus di posisi di tengah-tengah gitu. Jadi seperti itu untuk motor-motor e-making gitu. Ya itu cuma saran saya sendiri sih. Terserah kalian pengen menanggapinya seperti apa. Tapi itu masalah yang sering saya alami. Dan kemarin juga sempat saya coba kencangan sendiri, dan dia bagian stangnya itu tetap goyang-goyang lagi. Pas awal sih nggak goyang-goyang, walaupun kecepatan 60 80 itu nggak goyang-goyang, tapi karena saya sendiri dia tetap goyang-goyang setelah beberapa hari. Jadi kendor sendiri gitu. Jadi seperti itu masalah yang saya alami. Kemudian kalau misalnya sudah seperti itu, kalian cek, kalian coba bawa jalan. Kalau misalnya masih sama seperti semulanya, atau ya masih bunyi tek 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 gitu, itu kemungkinan di bagian shocknya. Tapi jarang sekali, karena kemarin sudah saya coba membuat beberapa video dan eksperimen tentang shock, ternyata ya tetap gagal gitu. Saran dari teman saya sih coba ganti shock, dan saya coba ganti shock untuk motor matic, dia berkurang doang, tidak menghilang tidak, tapi berkurang. Jadi ya terserah kalian pengen menanggapinya seperti apa. Yang jelas saya sudah memberi solusinya, dan kalian pengen mencobanya silahkan. Kalau enggak ya udah gitu. Dan di sini saya akan memberikan satu video lagi, video tambahan mungkin ya. Di sini akan saya coba tes jalan. Jadi ini nggak ada perbandingannya buat yang sesudah atau sebelum, tapi yang jelas saya akan buat satu video ya, saya gabung dengan video ini gitu ya. Itu tentang test rate-nya, bunyi atau tidak. Tapi kalau misalnya bunyi, itu kemungkinan shocknya itu mentok. Jadi nanti akan saya jelasin lagi mungkin ya. Oke, jadi kita coba test rate aja. Sembaring ini nyampe 8 menit lah ya, hitung-hitung buat AdSense.